Baik, pada video ini kita akan belajar bersama terkait dengan optimasi Instagram untuk jualan menggunakan menu IGTV. Oke, apa saja nanti yang bisa kita pelajari dari video ini dan semoga ini bermanfaat. Apa yang menjadi IGTV ini makin maksimal untuk jualan? Sebelum kita lanjut, Anda bisa subscribe channel ini terlebih dahulu untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Mari kita ketahui apa itu IGTV, nanti teman-teman semuanya bisa mengetahui bagaimana cara kerjanya dan kemudian apa manfaat serta kelebihannya. Mari kita simak satu persatu. IGTV ini merupakan salah satu fitur dari Instagram yang nanti bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam postingan. Jadi banyak sekali manfaat dari IGTV ini yang memungkinkan kita untuk memposting video lebih dari 1 menit sampai dengan 60 menit. Jadi ini sangat bermanfaat sekali jika teman-teman, rekan-rekan semua mempunyai video yang durasinya lebih dari 1 menit. Ini bisa menggunakan Instagram TV. Kalau kita hanya menggunakan feed video, itu maksimal hanya 1 menit, tetapi dengan IGTV ini kita bisa membuat atau memposting video yang durasinya lebih dari 1 menit sampai dengan 60 menit. Jadi fitur ini sangat bermanfaat jika nanti rekan-rekan teman-teman semuanya mau menggunakan ini untuk promosi, untuk berbagai macam postingan yang membutuhkan video lebih dari 1 menit, silahkan rekan-rekan gunakan video yang menggunakan postingan IGTV. Lalu apa saja yang bisa kita manfaatkan dari fitur ini? Yang pertama adalah dengan IGTV, rekan-rekan nanti bisa membangun komunitas pelanggan ya. Ini maksudnya nanti rekan-rekan bisa membangun audiens ini yang audiens loyal, yaitu harapannya nanti ketika rekan-rekan sudah punya audiens loyal ini nanti bisa berkembang menjadi suatu komunitas yang nanti akan memberikan efek atau dampak dalam perkembangan usaha teman-teman semuanya. Kemudian bisa membangun brand ya, membangun brand. Brand secara bertahap ini akan terus diaktifasi dengan bagaimana kita nanti mengembangkan ya dan terus konsisten memposting video-video ini menggunakan IGTV. Jadi nanti ada proses berkomunikasi dengan konsumen melalui layanan IGTV ini. Kemudian bisa untuk meningkatkan kesetiaan dan kepercayaan dari konsumen. Hal ini tentu sangat bermanfaat sekali ketika nanti terdapat banyak video-video yang bermanfaat terkait dengan usaha apapun itu. Ini akan meningkatkan kesetiaan dan kepercayaan dari konsumen. Selain itu akan meningkatkan brand awareness. Jadi nanti selama kita bisa konsisten membangun ini, tentu brand awareness dari usaha teman-teman akan meningkat. Kemudian dari itu kita dapat masukan atau saran untuk perkembangan usaha kita melalui video-video yang kita kembangkan, kita posting melalui IGTV ini. Nah, selain itu tadi, bisa juga untuk mendongkrak penjualan atau meningkatkan penjualan. Kenapa? Karena dengan IGTV ini dapat mencapai target penjualan dengan meyakinkan konsumen, yaitu selanjutnya akan masuk ke tahap pembelian. Kemudian dengan konten promosi melalui IGTV ini ya nanti silakan rekan-rekan buat tema yang spesifik gitu ya. Konten-kontennya spesifik, misalkan review produk, terus tutorial atau demo suatu produk dari produk teman-teman. Dan selanjutnya dengan konten promosi ini nanti bisa dibuat konten promosi ini harus bisa mengajak orang-orang yang melihat ini tentunya nanti bisa menjadi konsumen. Tantangannya adalah di sini membuat konten yang
peminat itu nanti bisa di titik yakin, oh ini produk yang saya butuhkan. Nah, dengan itu akan mendapatkan kesempatan lebih besar konsumen atau orang yang melihat itu membeli produk layanan rekan-rekan semuanya. Nah, dengan IGTV ini juga nanti dapat meningkatkan engagement dengan konsumen. Nah, kenapa? Ini karena nanti bisa ada hubungan baik ya, tercipta hubungan baik dengan calon konsumen. Jadi calon konsumen itu kan nanti akan melihat konten video melalui IGTV. Nah, di sini akan terjadi hubungan timbal balik ketika calon konsumen itu nanti tertarik, misalkan dengan komentar atau bahkan bisa melalui pesan direct message. Nah, kalau ada sampai ke tahap minat, nanti bisa langsung menghubungi rekan-rekan untuk memesan produk-produk atau layanan dari usaha rekan-rekan. Nah, kemudian di sisi lain dengan engagement ini tentu nanti tantangannya adalah membuat konten ini ya ada nilai edukasinya. Kemudian bisa membuat konten behind the scene dari pembuatan produk atau layanan-layanan yang ada di usaha rekan-rekan. Kemudian bisa juga membuat konten dengan pakar yang ahli di bidangnya. Kemudian nanti bisa diposting di IGTV. Nah, selanjutnya engagement ini nanti juga berperan untuk menjangkau konsumen lebih luas. Nah, manfaatnya sangat banyak sekali. Jadi, nanti engagement ini akan memberikan kesempatan produk-produk atau layanan-layanan dari rekan-rekan ini bisa dikenal lebih luas karena dengan manfaat IGTV ini akan banyak sekali. Ketika videonya nanti bermanfaat, akan banyak orang-orang yang melihat ini. Dengan senang hati ini akan share atau membagikan konten-konten yang rekan-rekan buat. Selanjutnya dengan IGTV juga nanti akan bisa mengembangkan branding ini lebih mudah. Kenapa begitu? Karena dengan menggunakan IGTV nanti dapat menampilkan keunggulan produk ya dengan video yang lebih durasinya lebih panjang. Ini nanti bisa secara detail ini menampilkan keunggulan produk, kemudian juga mengenalkan karakter bisnis dari usaha teman-teman, kemudian nanti bisa mengembangkan produk branding ataupun corporate branding. Jadi dengan video ini akan bisa menggambarkan tentang produk, karakter usaha, branding dari usaha teman-teman semuanya. Selanjutnya dengan bisa mengembangkan branding ini nanti bisa juga mengembangkan ya konten-konten episode atau yang saling berhubungan di video-video yang rekan-rekan buat. Misal episode review produk atau membuat video-video yang bertahap ya tentang suatu tips dan trik. Nah, ini sangat penting sekali. Kemudian ini bisa disesuaikan dengan ciri khas usaha teman-teman nanti dari gaya bahasa, warna yang digunakan maupun penggunaan logo. Nah, selain itu nanti bisa IGTV ini dapat digunakan untuk cross promotion atau promosi silang gitu ya. Jadi ketika nanti teman-teman menggunakan IGTV ini bisa mengarahkan para audiens ya, orang-orang yang melihat konten video di IGTV ini ke platform bisnis lainnya. Ini sangat penting sekali. Jadi nanti kalau ada produk lain atau usaha lain ini bisa disampaikan di konten video melalui menu di IGTV. Nah, selain itu, jika rekan-rekan punya website, punya YouTube, ataupun event-event tertentu yang rekan-rekan selenggarakan ini bisa disampaikan melalui konten video di IGTV tadi. Jadi semua penjelasan, nah nanti itu bisa diarahkan ke channel lain seperti website ataupun YouTube. Nah, dengan itu maka konsumen akan mengenal produk atau layanan lebih luas. Nah, itu manfaatnya.
Kemudian ketika kita akan memaksimalkan IGTV ini, maka kita harus mengetahui kriteria apa saja yang ada di video IGTV. Jadi ini sangat penting sekali ketika nanti teman-teman, rekan-rekan semua akan menggunakan IGTV ini. Ini biar lebih optimal. Nah, durasi di IGTV ini 1 sampai dengan 60 menit. Jadi ini sangat panjang sekali. Jadi teman-teman kalau punya video lebih detail, ini bisa menggunakan layanan IGTV. Nah, format yang digunakan adalah MP4. Jadi kalau format sekarang di smartphone ini sudah mendukung format MP4 ini. Jika belum, nanti bisa di-convert melalui convert online. Video converter online ini saat ini sudah banyak sekali layanan aplikasi berbasis web untuk mengkonvert format video tertentu yang belum format MP3. Format MP4 ini menjadi format MP4 yang didukung untuk video IGTV. Kemudian rasionya ya bisa diperhatikan di sini 9:16 atau 16:9. Nah, ini perlu diperhatikan nanti. Kemudian kecepatan frame ini sudah terstandar di kamera rekan-rekan, biasanya sudah standar di 30 fps. Kemudian resolusi minimal 720 pixel. Kemudian untuk ukuran video jika kurang dari 10 menit ini maksimal adalah 650 MB. Kemudian jika kurang dari 60 menit maka maksimal 3,6 GB. Nah, itu tadi kriteria-kriteria yang perlu diperhatikan ketika rekan-rekan semua mau memaksimalkan layanan dari video IGTV. Kemudian di bagian ini ada tips untuk optimasi IGTV. Apa saja tipsnya? Yaitu perhatikan ya, nanti ketika mau membuat atau memposting konten video di IGTV ini perlu cover atau thumbnail yang menarik. Jadi perhatikan, buatlah cover atau thumbnail yang menarik. Judulnya menarik, judulnya juga singkat, padat, dan jelas. Jadi ketika orang membaca dan melihat, ini akan langsung tertarik dan akan menonton video secara lengkap. Kemudian gunakan hashtag. Nah, ini sangat membantu ya, hashtag ini akan memberikan dampak ya untuk jangkauan sesuai dengan hashtag yang rekan-rekan gunakan. Nah, kemudian bisa juga menggunakan subtitle ya. Ini kenapa perlu ya? Karena kan orang-orang ini macam-macam. Ada yang sibuk atau sedang mendengarkan sesuatu, maka bisa dengan itu pakai subtitle. Orang yang sedang beraktivitas lain ini bisa membaca melalui subtitlenya ini. Atau ini bisa menjembatani untuk rekan-rekan kita yang mempunyai disabilitas. Nah, disabilitas pendengaran ini bisa menggunakan subtitle. Nah, kemudian setelah video itu diposting, nah di sini perlu ya ketika nanti ada komentar, maka dengan komentar-komentar tersebut harus ditanggapi. Apa saja yang menjadi komentar, maka teman-teman rekan-rekan yang akan langsung menanggapi komentar tersebut. Nah, di sini nanti setelah video ini diposting ya, ini akan ada laporan ya, laporan di fitur Insight, berapa jangkauannya, berapa yang melihat gitu kan. Ketika nanti menggunakan hashtag, nah hashtagnya ini akan memberikan dampak
sejauh mana. Nah, ini nanti bisa dicermati di fitur insight ini. Nah, setelah itu tandanya adalah konsisten untuk posting. Itu tadi. Ini beberapa tips tentang optimasi IGTV. Kuncinya yang terakhir adalah konsisten memposting video melalui IGTV. Nah, itu tadi terkait dengan beberapa penjelasan. Semoga bermanfaat terkait optimasi Instagram untuk jualan menggunakan IGTV. Demikian video ini, semoga bisa digunakan untuk referensi pengembangan usaha melalui Instagram dan terus bersemangat untuk mengoptimalkan Instagram yang rekan-rekan kembangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.